Oke, kita diskusi kan kemarin, dan karena begitu banyaknya materi di Citarum ya, tapi beberapa poin yang kita dapat itu ya, pertama, kerusakan alam dari hulu sampai hilir itu tidak berhenti. Apakah itu erosi, apakah itu polusi, itu tidak berhenti. Dengan 35 tahun, dengan 86 atau 8 program itu tidak banyak perubahan yang terjadi di Citarum. Itu nomor pertama. Nomor dua, pencemaran lingkungan itu, lingkungan domestik ya, sampah maupun limbah-limbah industri, itu juga terus-menerus, terus terjadi dan tidak ada perubahan yang signifikan dari itu. Yang ada penambahan. Nomor tiga, tadi udah dibahas, ini adalah pendangkalan saguling. Dan ancaman kalau terjadi jebolnya bendungan secara berjenjang. Nah, ini lemahnya mitigasi kita. Tadi kan Mas Joko bilang dicoba bagaimana penanganan sedimentasi, pintu pembuangan sedimen dicoba, sudah dibuka, tapi kemudian tidak ada langkah lanjutnya. Benar ya, Mas Joko? Oke, Pernah pernah dibuka, ya, pernah dibuka, ternyata bergetar. bergetar, betul. Nah, kemarin itu diuji coba dibuka karena harus untuk mendapatkan sertifikat Sertifikasi. layak operasi. Ya, itu ada masalah di situ ya. Apakah betul bendungan yang paling atas yang Saguling itu memang bisa akan terus aman atau tidak? Tidak, itu ada masalah. Dan mitigasi itu saya rasa lemah. Sampai Kami sekarang kalau dari data yang tadi saya peroleh itu, jadi dengan sedimentasi yang sekarang ini diperkirakan umurnya tinggal 20 tahun Wow. kalau nggak Oke. bertambah ya. Dan dulu tahun 2009 itu saya udah menstate bahwa Saguling itu adalah septic tank raksasa. Wah, Mana semua sampah masuk situ. Sampai air pun itu bau amonia. Ya Pak iya, Iwan ya, Mas Iwan ya, waktu ya betul, take di situ. betul. Sehingga pembangkit kita itu super, pemeliharannya super ini. Karena semua peralatan tuh harus dilapis oleh keramik untuk melindungi dari apa, amonia yang kalat itu makin cepat nanti, sehingga harus dilapis oleh semacam keramik itu peralatannya itu, terutama turbin-turbin ya, turbin-turbinnya itu. Kemudian Oke. selain itu juga, ya itu kalau sekarang udah ya, sampah seperti eceng gondok itu sudah di apa diolah oleh Indonesia Power, dirubah menjadi pelet ya, untuk campuran co-firing PLTU batubara. Oke. Jadi sampah-sampah yang ada di situ diolah menjadi pelet ya, semacam pelet itu untuk campuran pembangkit untuk di batubara. Biasanya dibawa ke Pelabuhan Ratu, kalau nggak ke Suralaya untuk campuran itu sudah diolah. Yang lain juga sedimentasi semacam sudah mulai diatasi. Cuman ya itu masalahnya juga, Saguling itu, eh, kalau nggak salah, satu pembangkit PLTA air itu didesain untuk banjir 100 tahunan. Nah, itu. Nah, di situ tuh di Saguling itu udah banyak pemukiman di situ. Saya dulu pernah pernah berantem itu Pak. Seolah-olah saya tuh mengizinkan, apa, udah deal lah sama lingkungan di situ yang punya perumahan, saya menyetujuin. Oke, jadi satu kerusakan alam, nomor dua pencemaran, nomor tiga pendangkalan, nomor empat itu ancaman terhadap itu tadi, nomor lima itu meluasnya banjir di hilir, di tepian Citarum ya, di daerah hilirnya, di dekat muaranya itu. Itu terjadi karena keinginan TU untuk secepat mungkin melepaskan airnya. Lalu dibangun tanggul-tanggul di pinggir kiri kanannya kan. Nah, tanggul-tanggul itu kemudian
menghambat masuknya air kembali setelah selesai banjir. Jadi airnya bertahan lama karena airnya tidak bisa masuk kembali ke dalam sungai. Nomor 6, riset tadi yang dilakukan oleh Dr. Wina itu, riset itu memperlihatkan polusi lingkungan di daerah kawasan Bandung dan sekitarnya itu semakin lama akan menjadi masalah yang semakin serius. Ya, ini permasalahan berat kita semua di Jawa terutama ya. Jadi tidak hanya untuk listrik, tapi juga untuk air minum ya. Dan satu hal, ya teman saya punya pembangkit PLTMH, mini hydro di Sukabumi, di Garut. Semua punya masalah. Jadi airnya berkurang atau tiba-tiba banjir sehingga turbin dan penstok semua diterjang air gitu. Kemudian urusan polusi, satu pemakaian pupuk kimia yang pestisida yang dahsyat. Kemudian satu lagi tentu industri. Ini semua karena lemahnya monitoring dan enforcement. Di semua. Pak Ganjar pernah bawa saya ke di Jawa Tengah keliling-keliling gitu. Dia minta tolong ke saya untuk menyampaikan ke KLHK karena ini dia udah provinsi nggak bisa nangani gitu. Saya udah bicara dengan Bu Menteri, lalu Bu Menteri minta saya bicara dengan dirjen terkait. Pak Dirjen bilang sejak tahun 2019 urusan ini bukan urusan pusat lagi, tapi udah provinsi kecuali bila ada pengaduan. Kedua, yang juga harus betul-betul serius diantisipasi adalah urusan co-firing. Jadi, saya pernah ikut memiliki wood pellet, wood chip plant, tapi karena saya tahu setelah tadinya saya chip in cuma 300 juta, tapi saya bisa mendapatkan pembeli di Korea. Orang yang minta tolong ke saya untuk membantu karena uangnya habis, lalu biar bisa beroperasi lagi, saya masuk, dikasih saham 30%. Satu kali ketika saya monitor, menunjuk ke sana, saya tanya ke ibu-ibu yang antar kayu, yang dampingi tukang truk, kayunya dari mana? Saya udah punya kontrak dengan perhutani. Ternyata dia bilang dari rakyat. Dan kalau kita naik mobil, saya sering bolak-balik tadinya Jakarta ke Dieng lewat darat karena harus mampir di Patung. Itu potongan kayu yang teronggok di pinggir jalan yang fresh baru dipotong itu banyak sekali. Lagi nunggu truk gitu. Dan ketika saya mau memasukkan saham ke perusahaan itu, saya Google ada 18 wood chip dan wood pellet plant di Jawa. Yang terbesar itu ada di Jepara, punya Australia, dia ekspor ke Jepang dan Korea. Tapi ketika saya sepertinya 18 bulan setelah saya ikut memiliki, saya Google lagi, udah 30 wood chip dan wood pellet di Jawa. Untuk saya, kenapa saya keluar? Satu adalah harusnya pabrik kayak gitu jangan ada di Jawa. Kalau toh hutan, biarlah tetap hutan karena polusi di Jawa luar biasa. Kalau masih ada lahan tinggal, biarlah nanam pangan karena mulut yang mau makan di Jawa banyak sekali. Nah, ketika kita tanya ke orang-orang yang punya woodland, ini kayu dari mana? Dia bilang dari pembangunan jalan tol, dari pembangunan pelabuhan udara di Majalengka, dan sebagainya. Saya khawatir yang saya lihat di pinggir jalan itu, Bu, itu kayaknya di tebing-tebing gitu di atasnya. Karena nggak ada law enforcement, jadi liar kayak begitu. Dan ini harus jadi keprihatinan semua instansi pemerintah, tapi nggak ada yang peduli gitu. Kemudian satu lagi, ketika saya mendatangi pabrik plastik, recycle plastik di Jawa Tengah, persisnya di Jogja, itu yang terbesar di Jawa. Mereka juga melihat ditumpukan sampah yang ada itu, yaitu jarum-jarum dan udah berteriak-teriak.
limbah medis itu masuk ke perairan. Nah, kenapa kok dibiarin aja dan nggak ada sama sekali kontrol? Jadi mau ngadu ke siapa? Pernah Pak Deddy Kusnadi ya, itu eh, dia kayaknya ketua pengurus harian dari Citarum Harum gitu. Minta pendapat ke saya, apa yang lagi bisa dilakukan Mbak? Terutama dia menginikan untuk air minum. Tidak hanya debitnya, tapi lebih ke kualitas. Ya itu karena pas saya membantu Coca-Cola pernah, Asia Foundation pernah untuk memberikan air minum yang bersih, yang layak untuk masyarakat di Sumedang. Itu kita ajarin mereka untuk memilah-milih sampah aja, yang organik jadiin pupuk, yang plastik dikumpulin, apa gitu. Dilakukan setahun, habis itu udah liar lagi. Jadi ini PR, karena apa? Eh, kalau dia dengerin dari direkturnya PDM Bandung, itu mereka kesulitan air loh. Jumlahnya sangat berkurang ketika musim kemarau dan kualitasnya sangat buruk. Pusing Bu. Nah mau diapain? Kalau nggak di tidak bisa hanya instansi TNI aja kayak Pak Doni dulu, lumayan dia eh, konsisten dan intens untuk mengontrol. Tapi TNI aja nggak cukup. Yang nggak jalan itu saya perhatikan adalah dinas KLHK-nya. Orang udah ada AMDAL, ada PL, UKL, itu tapi kenapa nggak ada monitor? Katanya monitor itu harus setiap 6 bulan sekali lah apa, tapi ternyata nggak dilakukan. Nah kemudian saya senang, terima kasih infonya Mas Abrar dan Pak Mas Joko. Ya memang ini 3 waduk ini seperti cascade gitu ya. Lalu udah ada pump storage ya, kayak dengar tadi kalau nggak salah. Dan kalau betul fungsinya sisa guling ini demikian strategisnya, ya mestinya dihimbau seluruh pihak terkait untuk bersama-sama dan nggak main-main dan nggak lengah. Satu, kesadaran masyarakat ditingkatkan supaya memilah-milih sampah. Lalu petani tolong kurangi memakai kimia dan pestisida. Pernah Indofood mengajak saya membuat kebun kentang untuk diekspor ke Singapura, tapi maunya organik 2 hektar. Kita bikin udah ada hasilnya, kita gembira, Indofood gembira ekspor ke Singapura, tapi ternyata kadar kimianya masih tinggi. Karena apa? Air yang berada dari samping kiri, samping kanan kebun yang 2 hektar itu masih pestisida dan pupuk kimianya masih tinggi. Nah ini bagaimana gitu? Satu, dari debit, jangan salahkan perubahan iklim, tapi pohon ditebangin bagaimana sih airnya nggak kabur. Kemudian polusi, tidak hanya polusi industri, tapi polusi rumah tangga. Septic tank aja pada nggak punya. Jadi itu dari saya, terima kasih. Oh ya, saya pernah mengunjungi Saguling yang mereka memproses Sekjen Gono, kalau nggak salah Mas Yadi atau Supriyadi yang TOS itu tempat olah sampah. Satu tempat itu yang juga terlibat di situ. Ya itu bagus, tapi kan hanya sampah yang diolah, sampah dari eceng gondok yang begitu udah mempolusi perairan gitu. Dan sedikit sampah organik, tapi kalau lihat tumpukan sampah plastiknya di sana mengerikan. Dan kami sekarang sedang membuat kertas dari recycle plastik, kami jadikan koran. Jadi namanya paper stone ya. Lebih tahan air dan lebih tidak cepat kusut dan tahan lama. Kalau ini berhasil karena kita mau menjajakan ke industri-industri perusahaan besar untuk bikin annual reportnya mereka supaya mereka menggunakan recycled paper. Kami berencana untuk membangun ini di setiap kabupaten
supaya plastiknya habis. Tapi yang limbah medis ini gimana? Pengolahan limbah beracun kita juga nggak jelas, masih jalan nggak itu? Itu dari saya, terima kasih. Aris Firman ini, saya kebetulan ketemu sama Iwan sering ke tempatnya Pak Kuntoro di SBM. Ya, anak buahnya Nah, Kuntoro. nah, saya kontribusi sedikit karena Ya. kebetulan saya 81 sampai 85 mulai nol di Saguling sampai selesai. Sesudah itu saya pindah ke Cirata dan dari 2001 sampai 2005 2006 yang akan datang saya anggota Komisi Keamanan Bendungan. Jadi mungkin bisa kontribusi sedikit tentang beberapa hal yang memang mengkhawatirkan kita semua seperti Pak Joko sampaikan, Bu Yani sampaikan, yang di hulu itu memang banyak peran dari Pemda, baik kabupaten maupun provinsi, karena PUPR itu hanya berwenang di badan airnya. Jadi yang di luar badan air itu di luar wewenang PUPR, di mana kami di Komisi Keamanan Bendungan harus melaporkan semua bendungan ke Menteri PUPR. Jadi memang koordinasi antar instansi yang terkait dengan sungai itu harus benar-benar terintegrasi. Yang kedua, tentang Saguling sendiri. Mas Joko sudah sebutkan tentang operasi dari pintu yang kita sebut sebagai pintu bottom outlet. Pintu bottom outlet itu betul sekali. Semenjak kami bangun 81 sampai 85 di Saguling, baru 1 tahun 2 tahun yang lalu dicoba dioperasikan karena memang itu menjadi syarat untuk bottom outlet itu bukan hanya untuk pengurasan sedimen, tapi itu emergency release pada saat terjadi banjir. Sebelum limpas di spillway, seharusnya itu bisa dibuka untuk mengurangi elevasi muka air di waduk. Bahwasanya muka air di waduk sekarang sudah diakuisisi oleh real estate yang disebutkan Mas Joko tadi, itu sudah memang tidak bisa dielakkan. Yang menjadi kendala membuka bottom outlet itu berarti merilis air yang seharusnya bisa dipakai untuk power. Disitulah kontradiksinya antara mau mempertahankan dam safety supaya tidak boleh overtopping atau menghilangkan daya yang memang sangat diperlukan oleh PLN. Itu yang memang harus ada dalam pola operasi bendungan. 5 tahun sekali harus ada SLO tersebut dan kami dari Komisi Keamanan Bendungan harus mengevaluasi kondisi keamanan bendungannya dan melaporkan ke Menteri PU tentang bisa atau tidaknya diperpanjang izin operasinya. Selanjutnya Cirata. Saya ikuti Cirata dari tahun 86 sampai 91 lah kira-kira. Dan Cirata punya hal yang sama Pak Joko, bukan hanya Saguling. Bottom outlet Cirata jauh lebih parah daripada Saguling. Oh my Sampai God. sekarang itu bottom outletnya sudah tertutup oleh sedimen dan tidak mungkin bisa dibuka lagi. Oh my God. Itu kalau terjadi sesuatu dengan perlunya emergency release, nggak ada bottom outlet yang bisa difungsikan di Cirata. Buset. Nah, saya lebih prihatin lagi sekarang ini sesudah kita bantu juga Komisi Keamanan Bendungan untuk pemasangan PLTS terapung. Masih PJB 4 tahun yang lalu minta petunjuk dari kami dan sesudah jadi Nusantara Power bersama Masdar sudah kami rilis rekomendasi untuk bisa dipasang panel surya dengan berbagai macam catatan, termasuk catatan bahwa panel surya terapung itu harus dipasang instrumentasi untuk memperhatikan, mengukur, memonitor deformasinya. Jika terjadi badai, jika terjadi gelombang, dan tidak boleh ada anchor yang copot dari dasar Waduk Cirata. Sampai diresmikan Presiden dan sampai hari ini instrumentasi tersebut belum dipasang sama sekali. Aduh. Dengan alasan bahwa
itu tidak diperhitungkan dalam feasibility study-nya. Additional cost mau murah tapi nggak mau ngitung selamatnya. Nah, ini efeknya adalah kepada jatiluhur yang ada di hilir. Oh my God. Jadi kami sekarang selalu meminta untuk melakukan evaluasi secara berjenjang cascading ini dari Saguling, Cirata, dan Jatiluhur. Dan semua itu sebetulnya ada di dalam tim pengendalian koordinasi Sungai Citarum yang dipimpin oleh Balai Wilayah Sungai Citarum yang kantornya di Bandung. Nah, itu mungkin yang perlu digalakan dari segi dam safety. Mudah-mudahan tidak ada yang luput dari tugas mereka. Di masing-masing unit itu ada UPB, namanya Unit Pengelola Bendungan, yang memproses, monitoring, dan melaporkan setiap 5 tahun sekali. Kami harus bisa menganalisis apakah keamanannya masih bisa dilanjutkan dengan catatan apa. Nah, itu yang mengenai Saguling, Cirata, dan Jatiluhur. Sekarang saya mau tambahkan sedikit untuk kondisi yang di hilir dari Citarum. Bukan hanya Cibeet yang sedang dibangun, ada 2 sungai yang kontribusi terhadap Cikeas, itu sungai namanya Cijurei. Cicurai, Cibeet, ya. Cibeet itu agak lebih rendah dan yang lebih tinggi itu Cijurei. Cijurei itu tinggi bendungannya di atas 70 meter. Cibeet hanya sekitar 40 meter. Jadi Cijurei itu yang menahan pertama kali walaupun anak sungai yang lain. Jadi kita sudah menyiapkan di Kementerian PUPR bagaimana mengendalikan banjir. Nah, untuk apa? Banjir ini memang menjadi salah satu petaka kalau seandainya manfaat air saja yang dipikirkan, tidak mikirkan bagaimana kalau banjir. Yang kedua, air itu penting justru pada saat musim kering. Kita harus bisa menghindari kondisi kemarau, penduduk tidak punya air. Dan adanya waduk itu bukan hanya di permukaan, tetapi konservasi air di dasar waduk menyebabkan sumur-sumur penduduk selalu ada airnya. Nah, inilah fungsi bendungan yang sangat vital untuk konservasi air, penyediaan air untuk air minum, air permukaan, maupun pada saat kita memikirkan soal irigasi dan tenaga listrik. Tapi ini tidak bisa sendirian. Semua instansi yang terlibat harus melakukan perannya masing-masing. Nah, ini mungkin kita bisa kerjasama lebih lanjut. Silakan saja kalau ada yang diperlukan, kecuali saya di Sipil 73 yang ikut Komisi Keamanan Bendungan, ada satu lagi Bambang Hargono yang juga sama-sama di Komisi Keamanan Bendungan. Kira-kira gitu, Wan? Terima kasih. Selamat malam teman-teman sekalian. Saya sedikit mau bicara ini adalah seperti nostalgia. Jadi kalau tadi barusan Pak Aris Firman mengatakan atau cerita di tahun 1981, mungkin 1 tahun sebelumnya 80 saya udah masuk di Saguling, Pak. Jadi memang beda 1 tahun mungkin. Nah, tahun-tahun itu adalah persiapan. Jadi kalau tadi Pak Joko Hastowo memaparkan bahwa Saguling ada tahun 1985 itu mungkin operasinya, Pak. Tapi kalau Betul. konstruksinya sebelumnya itu jauh sekali. Jadi ada hal-hal yang ingin kami sampaikan, terutama sekarang adalah bahwa apa yang kita rintis, terutama dari PLN ya, bahwa Saguling dan Cirata merupakan satu bagian di dalam penanganan environmental aspek adalah mungkin yang terbaik di Indonesia untuk sumber daya air, terutama PLTA. Karena waktu itu bos kami juga almarhum Pak Husni Sabar itu dapat Kalpataru, itu adalah dukungan dari kami-kami ini, Pak, dan ibu-ibu sekalian. Jadi tanpa dukungan dan usaha-usaha kami, maka Kalpataru itu tidak akan didapat. Jadi kami tahu persis kenapa hal-hal demikian perlu oleh PLN untuk mereview kembali. Kenapa kami yang sudah senior, kemudian sudah merintis dengan bendungan yang begitu besar,
Kalau Saguling kurang lebih sekitar 565 hektar, 5.650 hektar. Kalau Cirata kira-kira 6.250 hektar. Kalau di total itu lebih luas dari Kota Bandung, genangannya. Kecuali kalau Bandung yang sudah dimekarkan, mungkin sedikit lebih luas Kota Bandung yang sekarang setelah dimekarkan. Pertanyaannya adalah, kenapa sekarang sering timbul bahwa ada beberapa masalah environmental itu terjadi apa yang disebut ganti rugi, ganti untung, dan sebagainya. Waktu itu kami membuat atau membangun Saguling dan Cirata itu dengan sistem ganti untung, yaitu bahwa masyarakat setempat yang sekarang di Cirata, yang tadi Pak Aris juga menyampaikan mengenai ada kendala dari mengenai PLTS, kami juga riskan Pak. Karena di PLTA Cirata itu kami dulu ada namanya floating net. Jadi kami membina masyarakat di sekitarnya itu supaya bisa bercocok ikan ya. Jadi dapat pendapatan dari ikan yang tadinya dari pertanian. Jadi merubah. Itu kita ada kursus-kursus, Pak. Nah, ini yang sering sekali itu di dalam penyelesaian suatu proyek di Indonesia ini ya, itu hampir tidak ada pengalian atau semacam kursus dan sebagainya supaya mereka siap minimal pendapatan mereka tidak akan turun sebelum ada proyek. Itu yang penting sekali. Dan mungkin agak loncat ya, kebetulan sekarang kemarin antara tahun 2000 dan 2004 juga masih sedikit. Kami menjadi environmental aspek dari loan ADB yang menangani khusus masalah Das Citarum. Jadi tahu persis saya itu masalah Citarum masalahnya apa. Tapi saya nggak terlalu banyak cerita karena ini kan sifatnya hanya diskusi, tidak akan sampai ke detail. Yang penting bahwa kami selalu menekankan Saguling, Cirata adalah suatu proyek nasional yang amat sangat menguntungkan, harus dilestarikan. Karena apa? Kemarin sampai sekarang masyarakat Raja Mandala menyebutkan bahwa tinggi air genangan kalau banjir, luas wilayah banjir, kemudian waktu banjir yang terjadi di Dayakolot dan seterusnya itu adalah karena PLTA Saguling. Padahal itu tidak benar. Nah, itu perlu kita sosialisasikan. Yaitu masalah sampah dan sebagainya itu salah satu atau aspek yang memang harus ditangani. Tapi paling tidak sebenarnya tadi Pak Aris menyebutkan mengenai Pemda dan seterusnya itu di hulunya. Tanpa kita menangani di hulunya, maka itu sangat sukar sekali. Itu di ADB pun kemarin saya paling getol sekali bahwa loan ADB yang sekian triliun nanti akan turun. Ini sebentar lagi akan turun untuk memberesi beberapa das ya. Antara yang ada di Jawa Tengah yang kemarin di Demak itu banjir juga dapat, termasuk Citarum dan seterusnya, itu akan sia-sia gitu. Itu menurut pendapat kami. Dan itu forum sifatnya internasional, itu bukan kita bicara-bicara kesana kemari itu tidak, dengan data yang konkret itu. Termasuk dengan BWS kita yang ada di Bandung tadi disebutkan. Jadi intinya yang saya sampaikan di dalam forum ini bahwa kita itu sifatnya universal di dalam menangani suatu PLTA. Tidak bisa hanya sebagian, sifatnya parsial, tidak bisa. Tapi harus seluruhnya. Baik itu tadi masalah sampah, masalah gulma air. Gulma air di Saguling memang luar biasa cepatnya. Nah, itu memang ada dulu pengalian untuk bisa memberikan suatu dampak positif pada masyarakat untuk dijadikan oleh-oleh dan sebagainya, itu suatu kerajinan tangan ya dari gulmanya itu. Kalau Cirata itu kan sebenarnya flat, itu sebenarnya kami juga masih memberikan warning ya, bukan hanya Pak Aris ya. Itu harus ada perhitungan. Sampai sekarang saya belum dapat. Makanya nanti kalau Pak Iwan bilang bahwa akan ada
tulis-menulis, nanti saya coba juga mau pengen tahu sebenarnya berapa persen sih idealnya untuk PLTS di Cirata. Itu penting sekali perhitungannya karena jangan sampai apa yang kita rintis dulu untuk tadi floating net pada masyarakat yang di perikanan itu jangan sampai terganggu juga termasuk gulma-gulmanya dan sebagainya. Mungkin gulma air yang masalah di Saguling tapi di Cirata tidak terlalu. Kemudian juga itu perhitungan berapa persen, kemudian keuntungan apa yang didapat dari masyarakat sekitarnya. Jangan sampai seperti kita rintis dulu sampai kelinci aja kami berikan kursus, Pak, Bapak Ibu sekalian. Bagaimana masyarakat sekitarnya itu bisa hidup dari memelihara kelinci, kemudian juga di Cililin itu bisa bercocok tanam salak yang enak sekali, sekalian nanti menjadi daerah tujuan wisata. Ini menyangkut floating PV Saguling. Saya beberapa kali ke sana. Tadinya dari konsensus ke internasional, badan air seperti reservoir gitu boleh ditutup, aman ditutup dengan luas maksimum 5% ya. Di Turki begitu, di Inggris seperti itu gitu. Kemudian kita juga menyatakan seperti itu. Tapi belakangan PUPR merubah itu luas permukaan waduk yang boleh ditutup tidak 5% lagi tapi dinaikkan jadi 20%. Dan untuk Saguling akan ditambah kapasitas floating PV-nya. Kalau nggak salah saya ada yang bilang 80 megawatt lagi atau 50 megawatt lagi. Jadi siap-siap aja. Dan kontraktornya untuk yang floating PV ini China Power. Karena China Power itu main bisnisnya mereka adalah hydropower. Mestinya dia tahu dong bahayanya sebuah reservoir ditutup gitu ya. Jadi kalau izin untuk floating PV untuk man-made itu dari PUPR, tapi kalau yang natural, yang alam kayak danau gitu di KLHK. Terima kasih. Saya kawal karena Komisi Keamanan Bendungan yang wajib mengevaluasi dulu mau lebih dari 20%, mau kurang dari 20%, dam safety-nya menjadi persyaratan utama. Dia boleh ngajukan 20, kalau menurut kami hanya 3%, ya 3%. Kita tidak mau mengorbankan infrastruktur yang sudah ada untuk kepentingan jangka pendek investor yang berpotensi menghilangkan fungsi dari infrastruktur yang sangat penting yang sudah dipakai untuk kepentingan masyarakat. Kira-kira itu menjadi tugas kami untuk mengawasi prosentase yang diusulkan oleh developer, tapi belum memperhatikan potensi keruntuhan bendungan karena kegagalan floating PV-nya. Begitu, Siap, Pak Iwan. Terima kasih. siap. Makasih. Jadi saya mau cerita ya. Jadi tadi Abra udah ngomong, jadi gue harus ngomong. Jadi gue itu sekarang punya status staf ahli di Satgas Citarum. Ada 9 orang. Gue salah satunya. Jadi gue bisa cerita Citarum lah kalau memang mau agak banyak. Bahwa ini masyarakat bisa tercemar, bisa itu nanti jadi bodoh orang Citarum apa segala macam, pokoknya yang serem-serem karena dia punya konsultan Dinas Kesehatan Angkatan Darat nih. Waktu yang gua tahu yang disampaikan ke gua. Pendek kata itu ada di Wastu Kencana kan gitu ya. Dan di situ ada 23 kolonel yang dia mau angkat jadi Satgas itu ada di situ. Komandan Gila. sektor. Nah, komandan sektor. Gue bilang, Jenderal, saya setuju sama ide Anda. Cuman dengan satu kata, karena Anda mau bikin operasi restorasi Citarum. Saya bilang, itu saya akan dukung. Kan gitu ya, saya ceritakan gini. Dia tanya, kamu siapa? Gitu. Saya ceritain gue siapa, kan gitu ya. Kan kita puluhan tahun tuh tanya kabar kan kita udah belasan tahun itu galang-gulung ngurusin Citarum ya. Kenapa tuh Citarum nggak beres-beres? Kenapa itu gagal? Karena Citarum tuh nggak punya grand design, gitu ya.
masalah sekompleks itu 297 kilometer, 27 juta orang gitu ya, dan harus memberikan air baku 80% buat Jakarta. Oke, itu disebutkan sungai yang strategis nasional. Bukan karena masalah, bukan karena apa gitu ya, karena menghidupi orang Jakarta itu aja masalahnya gitu. Nggak ada grand design-nya, saya bilang. Saya udah baca itu master plan yang dibikin JICA yang 88 itu. Di situ tadi Abra nunjukin ya, program dimulai 89 karena 88 JICA bikin master plan, dan master plan itu nggak pernah selesai sebetulnya. Iya, Sampai masuk ICERP itu kan gitu, itu kan Bank Dunia itu. Tadi Abra nggak bilang iya. ya, Bank Udah, Dunia itu. Bang Bandun ya, Ibu Nah, itu Susan. Bank Dua itu kan gitu ya. Nah, sampai saya sedikit tahu karena ketika siapa nih Gubernur Jawa Barat yang mau bilang Sungai Citarum airnya mau diminum langsung Aher, tanpa Aher, dimasak. Siapa? Air, Siapa? air. Hermawan. Air. Si Air. Lah, zaman Air itu kan akhirnya betul tuh kan gitu. Akhirnya diturunin lagi program Citarum itu dari DSDA nih. Masalahnya juga DSDA ini masalah mendasar ini kan, kalau ada gagal tanya aja sama DSDA itu sebetulnya. Diturunin ke Pemprov Jawa. Akhirnya kan gitu loh. Nah, ini kalau cerita LBP ke kita nih ya di Jawa Barat. Program Citarum Harum in Kepres itu ya karena 2 kali oleh UNESCO dinyatakan sebagai sungai harta kotor di dunia. Terus Jokowi bikin deal di internasional gitu, keluarlah Perpres Citarum. Lah, biasa kan gitu ya. Doni pinter, dia harus dikepresin dia bilang. Dia tunjuklah seorang konsultan ahli hukum. Yang saya tanya, berapa lama kamu bikin Kepres Citarum itu? Jadi saya bilang nggak ada, karena itu nggak ada grand design-nya. Kenapa? Gitu ya. Jadi kalau kita mau lihat tadi Yani udah bilang tuh, kan gitu ya, bahwa ini KLHK lemah banget. Jadi kalau kita tanya, Citarum itu kalau dikelola itu kan ada tuh filosofi dibilang one river one management itu yang nggak Ya. pernah terlaksana itu kan, apalagi di Jawa Barat. Kalau mau contohnya one river management ya pergi ke Bengawan Solo lah, di Jawa Barat mah nggak ada lah kan gitu yang gitu. Jadi kalau kita tanya gimana harus mengelola Citarum yang begitu kompleks dari itu pencemaran segala macam, ya karena kalau kita tanya siapa yang paling tanggung jawab di Republik ini sama Citarum, cuma dua, BWWS sama BPDAS yang punya unit pengelola di lapangan. Kalau yang lain-lain itu nggak punya dia petugas teknik atau petugas operasional di lapangan. Gitu. Jadi isinya cuma rapat, bikin apa, koordinasi kan segala macam gitu, bikin peraturan. Tapi yang operasional di lapangan cuma BWWS sama si BPDAS BPDAS. HL. BPDAS ya HL. KLHK tuh, kayak KL kan gitu ya. Nah, BWWS ini kalau kita tanya gimana nih, ya banyak aja alasannya gitulah. Tapi kalau saya ditanya apa masalahnya, ya masalahnya balik lagi masalah filosofi ya. Karena sungai itu dilihat sebagai saluran air gitu loh. Dan air itu air baku gitu. Dan air dilihat sebagai sumber daya. Kalau dilihat sumber daya kan ya buat kepentingan manusia aja lah semuanya kan gitu. Kalau filosofi kita balik lagi, ya itu antroposentrik aja lah, nggak penting lihat tuh fungsi sungai segala apa segala macam bodoh kan gitu, apa ada ikan, ada buaya di dalam apa segala macam bodoh. Jadi nggak pernah dilihat si sungai itu sebagai ekosistem, sementara sungai itu harus dikelola dengan pendekatan DAS ya, DAS itu ya ada badan air, ya ada catchment area, yang ngurus catchment area BPDAS, yang ngurus si sungainya adalah si DSDA kan gitu ya. Nah itulah, nah maka turunlah Kepres itu 2018 akhir itu ya, yang tiba-tiba tuh nggak ada naskah akademiknya, nggak ada diturunkan kembali dari perluasan perpanjangan dari master plan-nya punya JICA. Tiba-tiba keluarlah Renaksi. Renaksi itu isinya apa? Isinya ya tadi potongan dari masalah-masalah yang ada di dinas, di OPD itu kan gitu ya. Keluarlah 12 program di Citarum Harum itu dengan Kepres itu 12 program. Nah, ternyata tentara dealnya sama PUPR cuma 7 ya. Nah, sebenarnya ada 12 sehingga dari 1.245 desa yang ada di Badan Kanan Citarum itu nggak semuanya ditanganin sama komando sektor. Komando sektor cuma nanganin setengahnya kira-kira gitu. Itu satu hal gitu. Nah, terus
Dalam pelaksanaannya sederhana. Lo ngomong tadi makronya. Kenapa kita lihat bagaimana 12 program itu dilaksanakan? Ya itu akhirnya diserahkan kepada Pemprov Jabar, kan gitu ya. Jadi bagaimana? Balik lagi kan pendanaannya gimana kan gitu. Dan kita lihat di lapangan misalnya secara teknis lah tadi mah udah cerita lah banyak. Nanti kalau kita ngomong teknis, ini kita ngomong makronya aja nih. Untuk menjawab kira-kira program Citarum Harum itu akan berhasil apa enggak ya kan gitu. Nah kira-kira begitu. Jadi Citarum yang begitu kompleks, yang pembiarannya sudah puluhan tahun, yang penanganannya tidak memadai, yang kerusakan timbul baru itu terus berlangsung, sehingga secara teoritis aja kalau kita lihat datanya, mungkin ada program yang bisa menyelamatkan Citarum itu. Kan gitu. Nah, sementara PPK Das Citarum itu jelas PPK Das Citarum percepatan untuk kerusakan Citarum. Itu kerusakan fisik yang dibilang. Nanti habis ini saya ceritakan itu lahan kritis. Kerusakan Citarum, tapi di lapangan programnya itu sebagian besar ditarik untuk balik lagi untuk kesejahteraan manusia, untuk partisipasi, untuk si pemberdayaan yang kayak begitu. Udahlah dananya nggak ada. Jadi kalau di lapangan itu yang nanganin cuma BPDAS dan BWWS, sedangkan di nasionalnya di kantor LBP itu ada 19 KL kementerian dan lembaga yang nangani Citarum ini. Cuman yang bergerak tuh cuma 3 aja gitu ya. PUPR, BPNAS kan gitu ya, sama lingkungan hidup itu pun sangat terbatas. Jadi kalau kita lihat Citarum yang begitu kompleks ditangani dengan cara begitu, kalau saya sih tahun pertama saya ditanya oleh banyak orang, saya bilang, saya punya datanya ini, saya bilang, karena semua udah melihat ya, beberapa konsultan asing melihat ini nggak akan berhasil programnya. Kenapa? Saya bilang ya satu aja sebetulnya. Nggak ada kapasitas kelembagaan kita bisa menyelesaikan Citarum itu dari teori akar. Nah, pada saat ini, itu betul. Jokowi maunya tahun 2025. Ridwan Kamil maunya selesai tahun 2023. Sekarang kondisi di mana? Sebetulnya saya sih tapi saya kan nggak enak ya ngomongnya kan gitu ya. Kalau dibilang Citarum itu digadang-gadang di forum Water Summit kemarin itu hebat apa segala macam itu, ya itu bahasa bahasa retorik ke pejabat lah kan gitu ya. Tapi kalau mau lihat datanya di bawah, contoh saya mau kasih angka yang kelas supaya nggak terlalu lama. Jadi 12 program itu dibuatkan yang disebut sebetulnya ultimate goal-nya. Ultimate goal dari semua program itu cuma satu. Bagaimana meningkatkan ya indeks kualitas air Citarum yang di tahun 2018 itu 33 poinnya. Kan gitu ya. Itu air baku kelas berapa? 4 ya kali gitu. Harus 2025 harus menjadi 60. Kualitas air si kelas 2 belum bisa diminum ya. Ikat 60 di tahun 2025. Hari ini kan gitu ya. Saya nggak lihat prosesnya. Tahun ini tahun 2020 akhir 23 awal itu nilainya masih 50 gitu. Nah, kalau mau dilihat keberhasilan dilihat daripada si ultimate goal itu seperti demikian. Itu kalau dilihat dari tadi ada yang bilang KPI apa segala macam. Tapi yang paling berat misalnya salah satu dari jadi 12 program itu beberapa program itu tidak mencapai target jauh gitu loh. Misalnya apa? Nanti kita ngomong sedimentasi ya. Jadi misalnya Citarum ini luas das Citarum ya, luas jam Citarum itu kira-kira sepertiga luasnya Jabar. Jabar itu 3 juta hektar, 1 juta hektar lahan kritis. Jadi lahan kritis di Jabar itu ada sepertiganya. Jadi ketika kita turun ke Citarum itu kira-kira ada 600.000 hektar, sepertiganya Jawa Barat, das Citarum itu. Dan sama, sepertiganya itu lahan kritis. Kan gitu ya. Lah, ini gimana? Salah satu pertanyaannya adalah kalau sedimentasi itu mau diatasi, esnya mesti ditangani apa segala macam gitu ya. Nah, itu kan persoalan di hulu ya. Jadi kalau kita pergi ke hulu, ke Cisanti, itu tanya berapa luas hutan di Cisanti yang namanya Hulu Citarum itu. Nggak lebih dari 200 hektar. Lainnya itu kebun kentang, apa segala macam gitu ya. Jadi lahan kritis di Citarum Hulu itu
Ya sama kira-kira Citarum seluruhan ya. Kalau Citarum itu ada 600.000 hektar, lahan kritisnya 200.000 hektar. Dan di hulu itu, kita hulu aja kita Citarum itu, lahan kritisnya ada 90.000 hektar, 85 sampai 90.000 hektar, kan gitu ya. Mari kita lihat berapa kemampuan BPDAS ya atau KSDA kata ya rehabilitasi menghijaukan si kawasan dan BKSDA-nya hanya bekerja di kawasan hutan negara kan, mereka nggak bisa bekerja di lahan privat gitu loh, sementara lahan itu sebagian besar adalah lahan privat. Lahan konservatif kecil, lahan perhutani itu kecil, lahan PTPN itu kecil. Jadi masalah hambatan terbesar adalah di penanganan lahan kritis di hulu itu adalah karena satu ya kemampuan si BPDAS dan segala macam. Kalau perhutani mending lah karena memang ada tugasnya. Tapi kita lihat banjir yang terakhir terjadi itu karena memang si lahan kritis ini masih ada di lahan perhutani. Jadi kalau kita lihat dari lahan kritis saja nggak ada bagaimana cara kan gitu ya. Sementara penanganan dilakukan oleh BPDAS, oleh KLHK itu cuma menangani lahan kritis, cuma nanam pohon. Masalah pohonnya tumbuh apa enggak, gitu ya. Masalah si erosinya di mana, kan gitu. Teknologi misalnya menjaga erosinya gimana. Jadi setelah kebetulan saya cari siapa sih yang paling bertanggung jawab terhadap sedimentasi yang ada di sungai. Ternyata nggak ada yang mau tanggung jawab. Pertanian enggak, kehutanan enggak, gitu ya. Si PUPR enggak gitu. Jadi tadi itu kalau kita ngomong di waduk, nah itu akhirnya ya yang punya waduk lah yang ngurus kan gitu seperti begitu ya. Jadi itu betul dari data yang ada, datanya ada bahwa waduk itu adalah sebagai apa sebetulnya itu IPAL besar gitu waduk itu. Jadi kalau masuk itu sampah ke waduk, tunggu aja di outletnya itu mending tuh kualitas airnya. Jadi yang saya bilang IK 30 harus menjadi 60 itu betul-betul kalau kita periksa di inlet sama outletnya waduk-waduk itu istilahnya waduk itu jadi IPAL aja, IPAL raksasa sekarang itu kan gitu ya. Nah, jadi inti kualitas air itu sebetulnya tidak maksimal juga karena dia hanya menggunakan 8 parameter kualitas air untuk menentukan kualitas air itu. Sementara yang kita lihat ya obat-obat segala macam itu nggak ada di situ kan gitu ya. Nah, itu permasalahan menurut Citarum makronya. Artinya kalau kita lihat pertanyaan apakah mungkin Citarum itu tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena tidak ada tidak ada kemampuan kelembagaan itu untuk menangani itu. Nah, sekarang misalnya kasus baru timbul kayak tadi tuh pengelola waduk kan udahlah 3 waduk gitu loh. Nah, waduk itu ketika dibikin gitu belum ada yang namanya undang-undang perikanan dan kelautan gitu ya. Sehingga fungsi waduk itu kan ya untuk irigasi, untuk listrik yang utama seperti itu, untuk sumber air baku. Tapi tiba-tiba kan ada Kementerian Kelautan dan Perikanan yang di dalam undang-undangnya ada pasal yang mengatakan bahwa badan air umum boleh gitu dimanfaatkan untuk budidaya. Jadilah ketika waduk itu budidaya. Saya ingat ketika Cirata atau Saguling ya, itu Brar yang diteliti sama Pak Otto dulu awalnya gitu. Jadi karamba itu sebetulnya Saguling itu target karambanya KJA tuh tadi sudah disebut-sebut. Targetnya hanya boleh 2.000 karamba kan gitu ya, Saguling itu. Hari ini karambanya itu udah 40.000 kan gitu loh. Mungkin 60.000. Nah, jadi ketika kita tanya bagaimana mengolah karamba, nggak ada yang di ketiga waduk itu sebetulnya sejak 2012 itu semua karamba itu tidak ada izinnya lagi. Ya, karena udah melampaui daya dukungnya sudah tidak ada izinnya sejak 2012 itu. Jadi sampai hari kalau karamba ada di sana itu semuanya ada liar. Pertanyaannya, bisa nggak komando sektor menangani itu? Tidak bisa, kan gitu. Kalau ditanya lagi, kenapa tidak bisa, kan gitu ya. Kalau di lapangan semua orang akan bilang, pejabat kayak siapa kayak akan bilang, ini masalah perut mas, gitu ya. Kenapa? Karena tiba-tiba karamba-karamba itu menjadi
si andalan produktivitas ikan Jawa Barat. Kan gitu ya. Jadi pemerintah si daerah akan mempertahankan itu mati-matian. Nah, jadi kalau ada itu gimana cara? Sekarang kita tanya, izinnya 2012 nggak ada. Sekarang dikeluarkan si apa namanya angka baru oleh gubernur, dibikin tim untuk meneliti yang baru keluar. Sekarang siapa yang mengimplementasikannya? Dulu yang nentuin adalah para bupati, kan gitu ya, untuk menentukan di waduk ini berapa, waduk ini berapa, waduk ini berapa. Sampai sekarang izin baru untuk karamba itu sebetulnya nggak keluar karena nggak berani bikin SOP, kan gitu ya. Itu kira-kira masalah yang nah ini kita kasihan sama pengelola waduk ya, Indonesian Power atau segala macam sih, karena dia yang punya manajemen akhirnya ya yang paling berat mereka itu sekarang ngurusin seperti itu. Jadi itu sekadar tambahan dari saya beberapa penilaian. Jadi intinya Citarum ini yang tadi ya saya ulangi, karena udah dibiarkan kasusnya begitu lama, perbaikannya itu kecil sekali, sementara kerusakannya bertambah terus sementara itu. Nah, dan ketika dikeluarkan Kepres itu adalah untuk memperbaiki lingkungan sebetulnya, lingkungan ya, sementara di lapangan semua mau LSM kayak mau pejabat, mau masyarakat mintanya adalah bagaimana sungai ini. Tapi kalau semua akhirnya mikirin lagi kepentingan orang, ya akhirnya kalau mau bicara Citarum, ya beresin dulu orangnya, gitu ya. Sementara orangnya nggak diberesin, Citarum nggak bisa diberesin, karena semua berlindung balik tadi, kan gitu ya. Semua pejabat bilang perut, 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 dan perut. Nah inilah saya bilang Citarum itu sekarang itu terbentur sama itu sebetulnya. Dan anggaran yang itu ya, kalau pemerintah provinsi, dari mana dia anggaran? Kan gitu, provinsi anggaran. Nah, maunya provinsi itu kalau dia dikasih Kepres itu turun dong anggarannya dari pusat. Pusat nggak ngasih duit juga. Itulah kira-kira si kondisinya Citarum yang sampai hari ini, dan ini belum tahu diputuskan ya, bahwa ini yang tahun terakhir, hapus berakhir 2025, akhirnya 2004 tuh tahun terakhir, apakah akan diteruskan, akan di entah bagaimana, kita belum tahu. Karena itu ada di koordinatornya di Jakarta, di LBP ya, di Menko Marinvest yang seperti itu. Kira gitu ya, gitu tambahan dari saya. Kalau ada pertanyaan silakan. Jadi ini sekarang ada satu program di Citarik ya, di Citarik itu yang turun di sana adalah orang UI dengan bantuan apa namanya Jepang. Australia bukan yang Australia. Nah, jadi satu contoh kasus Citarum ini kira-kira setara dengan kalau kita pergi ke Melbourne, ada Sungai Yara di Melbourne, kan gitu ya. Panjangnya nggak lebih panjang dari Citarum. Dan kira-kira di awal 70-an, bareng-bareng lah sama Citarum itu, kerusakannya hebat sekali. Dan itu industri ya, industri yang gila-gilaan itu. Kita pergi ke sana, kita belajar dari sana, yang jelas ya, dengan detail gitu loh. Mereka bikin master plan-nya 50 tahun. Dan yang menakjubkan, DPR itu ketika mau mengesahkan peraturan master plan yang 50 tahun itu, siapa yang dia tanya pertama kali? Kan gitu ya. Jadi di DPR itu orang aborigin itu ditanya sama DPRD, sama DPR. Anda kan ngurus Sungai Yara ini, dia bilang udah ribuan tahun ya, atau ratusan tahun gitu ya. Coba kasih pendapat sama kami, gimana caranya supaya sungai ini bersih kembali gitu ya. Di kita boro-boro kan gitu ya. Kan kita semua masyarakat sipil apa segala macam dianggap ya perlu partisipasi. Di Melbourne itu ditanya, saya dengerin bener kok, kagum banget gitu ya. Dan dia Itu bikin tahun rencana berapa, 50. Hah? Tahun berapa? Kenapa? Yang di Australia itu tahun berapa? 70-an, belum lama gitu ya. Itu karena dasar industrinya lebih gawat dari kita. Kalau kasusnya ya sebetulnya gitu, lebih gawat daripada kita. Jadi kira-kira intinya kalau kita lu tanya apa, ada nggak lesson learn dari situ? Ada kan gitu ya. Dia bikin 50 tahun, dan bagaimana sih konsistensi apa namanya komitmen, kan masalahnya komitmen ya dari pemerintah itu untuk memperbaiki itu ya jelas terukur kan gitu ya. Dan itu masuk universitas kan gitu ya. Sebagai si arsitek, perancang apa segala macam. Nah, kalau ditanya ada, itu yang paling dekat dari kita, dan
Datanya ada, contohnya ada. Itu Wan. Sungai apa namanya, Mit? Sungai Yara. Sungai Yara di Melbourne. Siap. Itu waktu si aborigin ditanya jawabannya dia apa dan berhasil nggak? Dia jelasin. Gitu ya. Berhasil nggak? Berhasil karena semua masukan dari aborigin itu digunakan untuk landasan dari master plan itu. Kan gitu ya. Apa masukannya? Dia bilang, sederhananya dia kan itu diterjemahkan oleh orang universitas menjadi suatu kebutuhan. Dia bilang kan gitu ya. Dan itu kalau you pergi ke Australia kan itu tendensi yang begitu ya. Lihat kalau di Australia kan itu yang namanya taman itu kan luas-luas banget ya. Ya. Taman kan luas-luas banget ya. Nggak kayak di kita kan. Apa hubungannya? Dia bilang begitu. Ya kalau kamu mau jaga sungai, dia bilang begitu ya. Kan gitu ya. Kamu buatlah taman yang luas di samping-sampingnya. Gitu bahasanya kira-kira. Dalam bahasa ekologi itu bahwa sungai itu ripariannya kalian nggak boleh bangun gitu loh. Seperti itu. Kan gitu. Nah, itu kan di aturan si DSDA kan ada yang gitu, sempadan sungai lah apa segala macam kan gitu ya. Tapi apa kita jalankan secara benar? Itu salah satu misalnya yang dia tahu bahwa nggak boleh ada, dia bilang begitu, buatlah taman yang luas di kanan kiri sungai gitu kira-kira. Nah, salah satunya itu kedua ya biasa. Beberapa hal yang kita udah tahu di sini terjadi juga kan di sana mereka. Yang dia bilang adalah kalau kita bilang di sini hukum adat ya, dia bilang gitu. Ya di kami dia bilang gitu ya. Kalau ada pengusakan yang dilakukan oleh masyarakat, dia bilang gitu ya. Ya mereka itu ada sanksinya gitu. Jadi tradisional apa namanya yang kita bilang apa namanya tuh hukuman adat itu berlaku di sana kan gitu loh. Sebetulnya nggak ada yang apa namanya yang istimewa gitu dari apa yang disampaikan oleh. Tapi yang hebatnya itu digunakan gitu loh oleh si para perancang itu untuk memulai sebetulnya bagaimana mendesain ulang sungai yang sudah sangat parah itu. Jadi kalau you pergi sekarang ke apa namanya ke Melbourne di tengah kota itu ada sungai, ada banyak sekali fasilitas wisata apa segala, sungainya bersih. Dan yang saya mau bilang di sini ada orang kayak Australia aja yang komitmennya begitu, bikin rencana 50 tahun gitu loh. Kita mau memperbaiki Citarum. Dan kalau kita bicara sama orang di Citarum, apa yang orang inginkan sama Citarum? Ya. Orang bilang Citarum harus dikembalikan kepada peradaban aslinya. Yang seperti itu ya. Jadi ada itu contoh. Oke, makasih Mit. Riz, ya Yo. pertanyaannya begini, sehari-hari ini tadi ngomong early warning system kan gitu ya. Coba saya tanya, sepanjang Citarum, jangan Citarumnya aja, harus anak sungai dong, kan gitu ya. Tingkat 2, tingkat 3, berapa ada titik AWLR di situ, kan gitu ya. Iya. Terus berapa yang jalan, kan gitu ya. Terus datanya dikirim kemana, kan gitu ya. Terus siapa yang memkoordinasikan? Karena saya tahu betul masyarakat di bawah itu dengan kreatifnya sendiri, termasuk anak-anak ITB ya, bikin alat-alat sederhana untuk mensitu si AWLR yang standar itu. Sorry ya kalau saya tanya sama BWWS, lu pasang di mana AWLR itu? Jawabnya sih ada, kotanya mana, datanya macam-macam. Jadi jangan ngomong early warning system lah. Orang tanya AWLR-nya lu pasang di mana gitu loh. Siapa yang jagain, siapa yang gitu. Oke, loh, saya betul Mit. tuh. Betul, Mit. Saya lebih percaya kepada teman-teman Indonesia Power, kepada Nusantara Power, PJT 2 yang memang punya tanggung jawab mempertahankan bendungannya dan PLTA-nya supaya bisa terus kontribusi. Karena mereka yang punya duit dan punya concern, yang lain kagak concern. Tapi dia yang ketempuhan, kasihan gitu loh. Manajemen si waduk itu kasihan banget, semua dilimpahin ke dia gitu. Masa? Oke, kita benahin semua. Betul, siap komandan. Iya.